Lokasi villa ini sangat sepi dan mencekam. Hai guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah kisah tentang hantu penunggu kolam renang. Kisah ini dikutip dari channel YouTube-nya yang bernama Mawarosa 80. Gimana kisah selanjutnya? Yuk, check it out. Kisah ini berawal dari Jamal yang mendapatkan hadiah 2 buah tiket gratis menginap di sebuah villa. Pastinya dengan 2 tiket itu, Jamal pun mengajak Harun untuk menemaninya menginap di sana. Oke deh. Keesokan harinya mereka pun OTW menuju villa tersebut. Awalnya villa itu tampak mewah dan besar. Mereka pun langsung mendatanginya. Ikuti saja aku. Pintu pun diketuk. Ketika pintu itu dibuka, mereka pun terkejut dan terjengkang. Pasalnya yang keluar itu si gondrong dengan kumis baplang, layaknya kumis Pak Raden. Wah, ini toilet. Ternyata mereka salah mengetuk pintu. Yang mereka ketuk adalah pintu toilet. Kan sudah aku bilangin kita salah jalan. Wow, asik nih. Kamarnya luas. Enak kita menginap di sini. Di kala malam tiba, akhirnya Jamal pun hanya bisa memandangi pemandangan kolam renang itu. Dan mereka pun berniat untuk berenang di esok paginya. Bro, lihat tuh, ada cewek di kolam renang. Seketika itu juga Jamal melongo melihat sosok yang ada di pinggir kolam renang itu. Dan Jamal pun langsung memanggil Harun. Di saat itu pun Harun mengamprit sosok yang ada di kolam itu. Udah pakai bikini lah. Tapi apa jadinya guys bila orang itu berbalik? Hahaha, mereka pun terkejut. Ternyata cowok itu lagi. Ternyata. Dengan satu kelipan mata, akhirnya mereka pun terjengkang. Hahai. Hah? Siapa ya yang berenang malam-malam begini? Jam 12 malam pun tiba. Akhirnya Jamal dikejutkan oleh seorang bocah yang tenggelam di kolam renang itu. Mereka pun langsung keluar untuk mengecek tempat tersebut. Apakah benar itu bocah atau makhluk jadi-jadian? Setelah mereka keluar, akhirnya mereka pun mengecek kepastiannya. Ada apa, bro? Tadi aku melihat ada anak kecil tenggelam. Di mana? Di sebelah sana. Tadi aku jelas sekali melihat ada anak kecil melambaikan tangan dan kemudian tenggelam. Ah, yang benar saja, bro. Ini sudah malam loh. Mana mungkin ada orang berenang. Tanpa mereka sadari, ternyata ada sok tangan yang begitu menyeramkan. Tangan itu begitu menakutkan dengan kuku-kuku yang tajam dan berwarna burik. Akhirnya tangan itu menarik kaki Jamal dan berusaha menariknya ke dalam kolam. Jadi kita masuk kamar saja. Hah? Jamal? Dengan sekuat tenaga, Jamal pun berusaha melepaskan diri dari cengkeraman siluman itu. Jamal pun meminta tolong sembari mengulur-ngulurkan tangan dengan maksud Harun segera menolongnya. Tapi Jamal lamban bergerak. Dia hanya memanggil Jamal dan berupaya untuk menolongnya. Jamal? Ulurkan tanganmu, bro. Apa yang terjadi, bro?
Akhirnya Jamal pun berhasil ditolongnya. Harun pun bertanya perihal kejadian tadi. Lantas Jamal pun menceritakan apa yang berusaha dialaminya. Di dasar kolam. Untung kamu selamat. Kira-kira apa ya itu, bro? Entahlah. Mungkin itu makhluk halus penunggu kolam renang ini. Mengalami kejadian yang mengerikan itu sampai nyaris akan merenggut nyawa Jamal. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Aku takut kita, Malam itu juga pun mereka akan berkemas dan langsung pergi. kita harus segera tinggalkan tempat ini. Malam ini juga. Oke, kalau begitu, kamu istirahat dulu di kamar. Aku yang akan menghubungi penjaga villa ini. Ketika Jamal menunggu sekian lama, Harun pun tak juga kunjung muncul. Jam pun menunjukkan pukul 1:08 malam. Akhirnya Jamal pun menyusul Harun ke tempat di mana ia akan menjumpai penjaga villa tersebut. Lebih baik aku cari saja ke sana. Di saat badan letih, lesu dan capek, akhirnya Jamal pun mencari keberadaan Harun dengan pakaian yang basah kuyup tersebut. Akhirnya Jamal pun terkaget, pasalnya Harun ditemukan pingsan di pinggir kamar itu dengan kondisi terduduk. Harun. 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 Setelah berusaha payah Jamal membangun Harun, Jamal pun tak sengaja menoleh ke arah pojok kamar itu. Kontan saja Harun syok dan kaget lalu pingsan. Pasalnya dia melihat sosok kuntilanak yang berada di pojok kamar tersebut. Pagi pun tiba. Ketika mereka sudah siuman, mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan villa tersebut yang ternyata sudah terbengkalai. Terlihatlah sosok kakek yang sedang duduk. Mereka pun lantas menghampirinya. Mau nanya, Pak? Apa benar di sini Villa Puri bagus? Iya benar. Tapi keadaannya sudah seperti yang Bapak lihat itu. Sekarang sudah kosong dan tak terurus. Kenapa, Pak? Mungkin karena villa yang sepi pengunjung, makanya pemiliknya pindah dan kemudian membuat villa yang baru. Dan namanya juga sama. Dari pernyataan si kakek itu, mungkin Jamal dan Harun salah mengunjungi villa yang dimaksud. Ternyata villa itu ada dua dengan nama yang sama. Villa ini memang angker, Pak. Dulu memang pernah ada anak kecil meninggal di kolam renang. Dan banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan di villa ini. Ternyata anak kecil yang mereka lihat saat tersebut di kolam itu ternyata hantu penunggu villa tersebut. Sudah ada di sini? Biasa. Cari udara segar. Tinggalnya di mana, Pak? Ya di sinilah, di villa ini. Tapi dari kemarin saya nggak lihat Bapak di villa ini. Ada kok. Semalaman saya ada di kolam, nungguin yang lagi berenang. Mendengar itu mereka pun kaget. Ternyata si botak kakek itu ternyata hantu, guys. Si goblok kampret, kaget tolong. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.